Selamat datang di Mata Ojan Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Kita masuk ke ceritanya. Bayu, YouTuber horor yang sedang kehilangan penonton, mencari ide baru untuk konten. Ia ingin sesuatu yang ekstrim dan belum pernah dilakukan. Salah satu pengikutnya menulis komentar. "Bang, ke kuburan tua di desa Karangjati dong, katanya ada kendi arwah." Tanpa pikir panjang, Bayu langsung menyiapkan peralatan syuting malam itu juga. Ia ingin viral lagi, dengan cara apapun. Bayu berangkat bersama dua kru lamanya, Andra, si kameramen, dan Niko, editor sekaligus penakut. Perjalanan menuju desa Karangjati butuh 2 jam melewati jalan hutan. Sepanjang jalan, kabut semakin tebal, sinyal hilang, dan suara jangkrik seperti berhenti setiap kali mobil lewat. "Gue gak yakin ini ide bagus," kata Niko pelan. Tapi Bayu hanya tertawa. Justru kalau suasananya begini, makin real. Saat tiba di desa, mereka bertemu seorang kakek penjaga kuburan yang sudah menunggu di pinggir jalan. Wajahnya pucat dan matanya tajam. "Kalau mau bikin video silakan," katanya pelan. "Tapi jangan sentuh kendi di tengah makam paling belakang. Itu wadah arwah. Banyak yang sudah mati karenanya." Bayu mengangguk sopan, tapi dalam hati ia sudah memutuskan akan mengambilnya demi konten. Mereka mulai syuting. Kamera night vision menyorot deretan nisan tua. Angin malam terasa dingin menusuk, aroma tanah basah bercampur bunga layu. "Bro, suasananya parah banget," bisik Andra. Tapi Bayu terus berjalan ke tengah area. Di sanalah mereka melihatnya, sebuah kendi tua berlumut, di atas nisan besar yang retak. Kendi itu tampak seperti tembikar biasa, tapi ada ukiran aneh di tubuhnya, segitiga terbalik dengan mata di tengahnya. "Ini pasti yang dimaksud kakek tadi," kata Niko gemetar. Bayu tersenyum lebar. "Ini dia, guys. Kendi arwah asli dari kuburan Karangjati." Ia mengangkat kendi itu, dan seketika angin kencang berputar, disusul suara tangisan pelan di antara bambu. Setelah syuting, mereka kembali ke penginapan desa. Bayu menaruh kendi di meja, menyiapkan closing video. "Besok kita unboxing benda angker ini," katanya bersemangat. Namun malamnya, kendi itu mengeluarkan bunyi, tik, 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 seperti air menetes. Ketika diperiksa, kendi itu basah dan berbau busuk. Sekitar pukul 2 dini hari, Niko terbangun. Ia mendengar suara tangisan dari dalam kendi. Suara perempuan, lembut tapi memilukan. Ia membangunkan Bayu dan Andra. Tapi begitu mereka mendekat, suara itu berhenti. Saat mereka pergi tidur lagi, kamera yang masih menyala menangkap bayangan tangan keluar sebentar dari lubang kendi. Keesokan paginya, Bayu mengunggah video explore mereka. Dalam hitungan jam, video itu ditonton ratusan ribu orang. Tapi komentar-komentarnya bikin bulu kuduk berdiri. Di menit pukul 7.23 ada sosok perempuan di belakang Bayu. "Bang, itu kendi jangan disimpan. Itu wadah roh." Bayu menanggapinya santai, "Ah, efek kamera aja." Malam berikutnya, kendi itu berpindah tempat sendiri. Tadi sore di meja, malam ini ada di lantai kamar mandi. Andra yang menemukannya menjerit kecil. "Bey, ini kendi lo taruh di sini." Bayu menatap bingung. "Gak, gue taruh di meja." Kendi itu basah, dan di sekelilingnya ada jejak kaki kecil dari lumpur. Ketika meninjau ulang rekaman, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di belakang kendi, tampak sosok perempuan berambut panjang berdiri diam, menatap kamera. Wajahnya pucat dan tidak punya mata. Andra bermimpi melihat perempuan memakai kain putih berjalan di kuburan sambil membawa kendi. Saat menatap wajahnya, wajah itu pecah seperti tanah retak. Ketika ia terbangun, kendi itu sudah berada di samping ranjangnya. Tutupnya terbuka. Di dalamnya tampak rambut panjang basah. Keesokan paginya, Niko tidak ada di kamar. Semua barangnya masih ada, tapi pintu terbuka lebar. Di luar, ada bekas lumpur dan air menuju arah kuburan. Bayu dan Andra panik.
Mereka berlari ke sana, hanya menemukan baju Niko di dekat batu nisan tempat kendi itu semula berada. Bayu bersikeras mencari Niko. Kita harus tahu apa yang terjadi. Tapi saat mereka masuk ke area itu, kabut turun tebal. Dari arah belakang, terdengar bisikan lirih. Satu sudah kembali, dua lagi menyusul. Malamnya di penginapan, kamera mereka menyala sendiri. Saat dicek, kamera menyorot kendi yang berputar pelan di meja, lalu berhenti menghadap lensa. Dalam rekaman itu, terdengar suara pelan. "Bawa aku pulang." Bayu mulai berbicara sendiri. Ia yakin kendi itu memilihnya. Ia menolak membuangnya meski Andra memaksa. "Dia butuh aku, bukan kamu," teriak Bayu. Sejak malam itu, Bayu tak lagi tidur. Matanya hitam, suaranya serak seperti dua orang berbicara bersamaan. Andra mendatangi rumah kakek penjaga kuburan. Sang kakek menjelaskan, kendi itu adalah wadah roh perempuan bernama Sarinah, korban ritual kuno yang jiwanya dikurung. Siapapun mengambil wadahnya, kata sang kakek, akan menjadi rumah baru bagi arwah itu. Saat Andra kembali, Bayu duduk di lantai sambil memeluk kendi. Dari matanya keluar air hitam. "Dia di sini, Andra," kata Bayu pelan. Dia sedih, dia marah. Tiba-tiba kendi itu bergetar, dan tangan perempuan keluar dari dalamnya, mencengkeram bahu Bayu. Lampu padam. Suara tangisan memenuhi kamar. Andra menyalakan senter, dan ia melihat sosok perempuan tanpa mata berdiri di belakang Bayu, memeluknya erat. "Dia sudah memilih wadah barunya," bisik suara itu. Lalu Bayu jatuh pingsan. Keesokan paginya, Bayu bangun tapi bukan sebagai dirinya. Wajahnya dingin, gerakannya lambat, dan matanya kosong. "Andra," katanya lirih, "aku haus." Saat Andra panik, Bayu mengambil kendi, membuka tutupnya, dan minum air hitam dari dalamnya. Andra membawa kendi itu lari ke kuburan. Ia berusaha membakarnya, tapi angin berputar kencang. Suara tangisan perempuan menggema di sekeliling. "Jangan, dia belum lengkap," suara itu memohon. Tapi Andra menyalakan api dan melempar kendi itu. Jeritan panjang terdengar dari dalamnya. Api membesar, tapi kendi tak juga pecah. Dari dalamnya, muncul wajah Bayu memohon. "Jangan bakar, sakit." Andra gemetar, tapi tetap menendang kendi ke dalam api. Seketika api berubah warna jadi hitam, lalu padam mendadak. Andra ditemukan warga desa dalam keadaan pingsan. Di dekatnya, hanya ada abu hitam dan pecahan kendi. Ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi trauma berat, terus menggumam. "Bayu di dalam kendi, Bayu di dalam kendi." Kamera yang ditemukan di lokasi memperlihatkan rekaman terakhir Bayu. Ia menatap kamera dan tersenyum, lalu berkata, "Sekarang aku yang di dalam wadah itu." Setelah itu, layar gelap. Tapi di menit terakhir, terdengar suara langkah kaki basah mendekat kamera. Andra mencoba memindahkan rekaman itu ke laptop. Tapi setiap kali file dibuka, muncul notifikasi, "Kamu tidak boleh melihat ini." Ketika akhirnya berhasil, wajah Bayu tiba-tiba muncul di layar dengan mata hitam dan berkata, "Kamu belum selesai denganku." Setelah pulang ke Jakarta, Andra mulai mendengar suara tangis di kamarnya setiap malam. Kadang-kadang kendi yang sudah ia buang muncul kembali di meja. "Bayu, tolong aku," suara perempuan itu memanggil dari dalam kendi. Suatu pagi, akun YouTube Bayu tiba-tiba aktif kembali. Video baru muncul berjudul Eksperimen Arwah Bagian 1. Thumbnailnya menampilkan kendi yang sama, bersih dan utuh. Tak ada yang tahu siapa yang mengunggahnya. Semua penonton yang berkomentar di video itu menghilang akunnya. Beberapa yang mengaku menontonnya berkata mereka melihat bayangan perempuan keluar dari layar sebelum video berhenti. Seminggu kemudian, Andra tak bisa dihubungi. Di rumahnya, ditemukan bekas lumpur basah dan bau tanah busuk. Di atas meja, ada kendi yang tampak baru, tapi di dalamnya, ada potongan kain milik Andra. Sebuah akun YouTube baru muncul, Kendi Channel, gaya bicaranya mirip Bayu. Tapi wajahnya tampak lebih pucat, matanya hitam,
Dan ia sering tersenyum aneh di akhir video. Di bionya tertulis, "Kita semua akan jadi wadah." Beberapa bulan kemudian, polisi menemukan kembali kendi itu di lokasi berbeda, di pemakaman kota, di atas makam tanpa nama. Saat kendi itu dibuka untuk diperiksa, petugas mendengar suara rekaman dari dalamnya. "Halo guys, selamat datang kembali di channelku." Lalu suara tawa kecil terdengar. Diikuti bisikan, "Sekarang giliranmu, tamat." Petugas desa menemukan kendi tua di atas makam tanpa nama. Saat diangkat, mereka mendengar suara lirih dari dalamnya, seperti seseorang yang tertawa pelan. Salah satu petugas, Rano, merasakan hawa dingin yang menjalar dari tangan ke dadanya. Ketika kendi dibuka, bukan air yang keluar, melainkan hembusan angin berbau darah. Semua orang di sana mundur ketakutan. Kepala desa memutuskan untuk menyimpan kendi itu di kantor desa dan melarang siapapun mendekatinya sampai ada orang pintar yang bisa menanganinya. Seorang dukun tua bernama Jatmiko dipanggil dari desa tetangga. Ia dikenal mampu menangani benda-benda mistis. Saat melihat kendi itu, wajahnya langsung tegang. Ini bukan kendi biasa. Ini wadah arwah yang belum selesai mencari tempat. Jatmiko menyalakan dupa dan membaca mantra, tapi kendi itu bergerak sendiri, seolah menolak. "Ada yang belum dikembalikan," katanya. "Arwah ini mencari orang terakhir yang memutus perjanjiannya." Malamnya, Jatmiko bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Bayu duduk di tengah kuburan dengan mata hitam legam, memegang kendi dan tertawa. Bayu berkata lirih, "Aku bukan manusia lagi, tapi aku masih di sini." Ketika Jatmiko terbangun, ia menemukan bekas lumpur di lantai rumahnya, seperti seseorang berjalan masuk dari arah luar. Jatmiko menelusuri sejarah desa Karangjati. Dulu, ada seorang perempuan bernama Sarinah yang dikorbankan dalam ritual hitam untuk menahan wabah. Arwahnya dikurung dalam kendi agar tidak mengamuk. Tapi setiap kali kendi itu dipindahkan, roh Sarinah akan mencari wadah baru, manusia yang tamak, sombong, atau penuh rasa ingin tahu. "Bayu jadi wadah berikutnya," ujar Jatmiko kepada kepala desa. Tapi sekarang roh itu bebas, karena Bayu sudah musnah. Malam hari, kendi yang disimpan di kantor desa bergetar hebat. Lampu-lampu padam, dan suara tangis perempuan menggema di ruangan. Kepala desa dan dua penjaga melihat bayangan perempuan duduk di atas meja, rambutnya menutupi wajah, air menetes dari tubuhnya. Saat mereka mendekat, sosok itu berbisik, "Dia masih di dalam sini," lalu lenyap, meninggalkan genangan air hitam di lantai. Jatmiko memutuskan satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah mengembalikan kendi ke tempat pertama kali dikubur. Ia mengajak 3 warga desa yang berani untuk membantunya. Malam itu mereka berjalan menuju kuburan tua di tengah kebun bambu. Kabut turun, suara burung malam lenyap. Setiap langkah semakin berat, seolah tanah menolak mereka masuk. Saat tiba di tengah area, tanah di bawah nisan tempat kendi itu dulu berada bergetar pelan. Dari dalam tanah terdengar bisikan, seperti seseorang memanggil nama Jatmiko. Ia berlutut dan berkata, "Kami datang untuk mengembalikanmu." Namun tiba-tiba, tangan hitam keluar dari tanah, mencengkeram kakinya dan menariknya hampir masuk ke dalam tanah sebelum warga lain menarik Jatmiko kembali. Salah satu warga yang ikut, Taufik, melihat sesuatu di antara kabut, sosok perempuan mengenakan kain putih, wajahnya pucat tanpa mata. Ia berjalan perlahan, membawa kendi yang lain, retak di bagian lehernya. Sosok itu menatap mereka dengan leher miring dan berbisik, "Kalian terlambat." Kendi di tangan Jatmiko tiba-tiba pecah sebagian, mengeluarkan asap hitam pekat yang berubah menjadi tangan-tangan kecil meraih udara. Jatmiko segera menggambar lingkaran di tanah, menancapkan dupa, dan membaca mantra pemutus ikatan roh. Suara tangis semakin keras, seperti ratusan perempuan menangis bersama. Asap dari dupa berubah menjadi merah, dan tanah di bawah kendi terbuka sedikit, memperlihatkan tengkorak perempuan yang masih utuh. "Dia harus dikembalikan ke dalam tanah bersama wadahnya," ujar Jatmiko. "Kalau tidak, dia akan terus mencari tubuh baru." Keesokan harinya,
upacara penguburan diadakan. Kepala desa dan warga ikut berdoa. Kendi yang pecah dikubur bersama tulang perempuan itu, ditaburi bunga 7 rupa. Saat tanah terakhir ditimbun, angin besar berhembus, membawa aroma dupa dan bunga. Suara tangis terdengar sekali lagi, lalu hilang. Sudah selesai, kata Jatmiko. Tapi dalam hatinya, ia belum yakin sepenuhnya. Malam itu, desa terasa tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan melintas. Namun di rumah Jatmiko, dupa di altar tiba-tiba padam sendiri. Ia menoleh, melihat bayangan perempuan di cermin sedang menatapnya. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Belum selesai, gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, Jatmiko mendapat kabar dari kota, seseorang bernama Rani, editor video Bayu yang dulu mengalami gangguan aneh. Rani mendengar suara perempuan menangis dari laptop setiap kali membuka folder video Bayu. Saat ia mencoba menghapusnya, layar laptopnya menampilkan wajah Bayu berkata, "Kau juga bagian dari wadah itu." Rani ketakutan dan mencari pertolongan ke Jatmiko. Ia membawa laptopnya ke desa. Saat dibuka, file video tidak bisa dihapus. Di dalamnya, terdengar suara Sarinah berbisik. "Satu file lagi, dan aku bebas sepenuhnya." Jatmiko menyadari bahwa sebagian roh Sarinah tersangkut di rekaman digital, karena Bayu pernah memanggilnya lewat media kamera. Jatmiko menyiapkan ritual baru, membakar laptop bersama dupa pemutus ikatan arwah. Rani menangis, tapi ia setuju. Saat api menyala, terdengar jeritan dari dalam laptop seperti manusia terbakar. Layar retak dan mengeluarkan asap tipis beraroma logam. Ketika api padam, Rani pingsan. Di bawah abu laptop itu, terdapat serpihan kaca yang membentuk wajah tersenyum. Setelah kejadian itu, suasana desa terasa damai. Tidak ada suara tangis, tidak ada benda bergerak sendiri. Bahkan kuburan tua itu kini tampak seperti kuburan biasa. Namun Jatmiko tetap berjaga tiap malam. Ia tahu arwah seperti Sarinah tidak bisa hilang begitu saja, hanya tidur. Ia menggantungkan kendi kecil di depan rumahnya sebagai penanda pelindung, tapi setiap malam kendi itu bergetar lembut, seolah masih ada sesuatu di luar sana yang ingin masuk. Suatu malam, anak kecil di desa melihat perempuan berbaju putih menyeberang jalan menuju arah kuburan. Tubuhnya basah kuyup dan wajahnya kosong. Ketika warga mencari ke arah yang sama, tidak ditemukan apapun selain bunga 7 rupa yang tercecer. Jatmiko tersenyum pahit. Dia masih mengawasi wadah lamanya, ujarnya. Tapi setidaknya, dia tak lagi mencari korban. Sebuah kendi baru dibuat dan diletakkan di tempat kendi lama dikubur. Bukan untuk memanggil arwah, tapi sebagai penyegel dan simbol perdamaian. Setiap bulan purnama, warga meletakkan bunga dan dupa di situ. Mereka percaya, jika dijaga dengan hormat, roh Sarinah tidak akan kembali mengamuk. Malam itu, bulan tampak bersinar terang, dan untuk pertama kalinya, tak ada suara tangis terdengar dari kebun bambu. Rani mulai pulih dari trauma. Ia menulis diari tentang pengalamannya dan menutup semua akun media sosial milik Bayu. "Aku sudah cukup hidup dengan bayangan mereka," katanya. Namun setiap kali ia bermimpi, ia melihat Bayu tersenyum di kejauhan, mengangguk pelan seperti berterima kasih. Ia tahu, mungkin Bayu sudah bebas, tapi sebagian darinya tetap terikat pada kendi, menjaga agar Sarinah tidak bangkit lagi. Desa Karangjati perlahan dikenal sebagai desa yang selamat dari kutukan. Banyak peziarah datang untuk berdoa di kuburan tua itu. Warga menanam pohon bambu baru di sekeliling area sebagai pelindung alamiah. Jatmiko kini menjadi penjaga tetap di sana. Ia tak lagi merasa takut, hanya rasa hormat. "Semua arwah berhak mendapat tempat tenang," ujarnya setiap kali orang datang bertanya tentang legenda kendi. Bertahun-tahun kemudian, kendi itu tertanam jauh di dalam tanah, tak pernah lagi bergerak, tak ada tangis, tak ada bisikan, hanya kesunyian yang damai. Malam-malam di Karangjati kini dipenuhi suara jangkrik dan lampu minyak di rumah warga. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi roh gentayangan.
Tapi di antara desir angin dan bambu yang bergesekan, kadang terdengar suara lembut seorang perempuan berkata, "Terima kasih, akhirnya aku bisa tenang." Kutukan kendi pun berakhir tanpa ada korban lagi. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.